di sini. Oke ya. Kita pertemuan 8 yaitu belajar penggunaan template Bootstrap, mengupas tuntas framework Bootstrap dalam membuat website, desain dengan Bootstrap Studio. Oke. Sebelumnya kita ingin ngerti dulu apa sih sebenarnya Bootstrap itu gitu ya. Ini salah ini nih. Bootstrap. Kurang T ya. Oke. Apa sih Bootstrap itu gitu ya? Oke. Nah, kalau Anda pernah dengar ada Bootstrap, Laravel gitu ya, CI dan lain sebagainya, ada banyak gitu framework gitu ya. Nah, Bootstrap itu adalah salah satu framework. Framework itu apa? Framework, frame berarti lembar kerja gitu ya, frame bingkai gitu, atau lembar work berarti kerja. Oke ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Bootstrap itu merupakan sebuah library framework CSS yang telah dibuat khusus untuk mengembangkan front end sebuah website, mengembangkan front end halaman depan sebuah website. Tapi bukan halaman depan saja, bahwa Bootstrap itu juga ada untuk halaman back end-nya gitu ya. Bootstrap juga dikenal sebagai salah satu framework CSS, HTML, dan JavaScript yang begitu populer di kalangan website developer atau pengembang website. Saat ini hampir semua orang menggunakan untuk pengembang ya atau developer itu menggunakan Bootstrap. Karena apa? Karena simple, sederhana, dan tampilannya bagus gitu ya, lebih friendly gitu ya, atau lebih responsif dan lain sebagainya, dan mudah digunakan gitu. Makanya orang-orang sekarang menggunakan lebih ke Bootstrap, dan bahkan kalau kita lihat di beberapa tampilan website itu rata-rata dibangun dengan menggunakan Bootstrap gitu ya. Jadi Bootstrap itu adalah framework ya. Jadi nanti jangan sampai salah kalau ditanya apa itu framework ya. Dia itu hanya apa itu Bootstrap? Dia hanya framework gitu ya, atau lembar kerja yang nanti digunakan untuk apa nih? Untuk memanggil CSS, memanggil HTML, memanggil JavaScript. Oke ya, supaya nanti websitenya itu lebih gampang dibuat gitu ya. Jadi kita nggak perlu mikirin CSS lagi, kita nggak perlu memikirkan JavaScript lagi gitu ya. Kalau dulu kan, kalau tahun-tahun 2007 sampai 2012 gitu ya, itu masih CSS dibuat, HTML harus dibuat, JavaScript harus dibuat gitu ya, dibuat satu-satu. Kalau sekarang nggak, tinggal manggil gitu ya, manggil atau nanti tinggal include lah kalau bahasa PHP-nya include. Jadi kita tinggal include saja, nanti sudah otomatis datanya itu ada. Nanti tinggal kita panggil gitu ya. Itu Bootstrap. Nah, sejarahnya kalau Anda pernah dengar yang namanya Twitter gitu ya. Nah, sebenarnya sejarahnya adalah Bootstrap itu dibuat untuk Twitter gitu ya. Coba Anda lihat sekarang tampilan Twitter itu lebih ringan, lebih fleksibel dan sederhana gitu ya. Tapi bagus gitu, elegan gitu. Nah, jadi sebenarnya dulunya adalah Bootstrap ini dibuat untuk Twitter oleh Jacob Thornton gitu ya, dan Mark Otto gitu ya. Nah, lama kelamaan ini Twitter jadinya bagus, dan frameworknya dijadikanlah menjadi sebuah bentuk, yaitu namanya lah Bootstrap gitu ya. Oke, sehingga Bootstrap ini sekarang sudah diperjualbelikan. Dan ini ada yang gratis, ada yang versi gratis, ada versi berbayarnya gitu ya. Dan bahkan sekarang desain-desain website itu semuanya menggunakan Bootstrap. Nah, lebih lengkapnya nanti silakan kunjungin ini ya. Oke, kita kunjungi ini nanti. Anda ingin belajar lebih lengkapnya, karena teorinya nggak terlalu dalam saya kasih, karena nanti kalau kita kebanyakan teori, Anda pusing gitu ya, kebanyakan teori. Kita akan langsung praktek aja. Nah, nanti di sini nih, nanti Get Bootstrap ini Anda bisa mencari tema nih, mencari contoh-contoh, icon, blog, dan juga nanti mendownload nih, download Bootstrapnya. Sampai sekarang sudah ada versi 5. Oke ya. Oke. Nah, ini nanti bisa di-download dan bisa digunakan. Ini adalah dokumennya, ini adalah untuk introduction-nya. Oke ya, cara downloadnya seperti apa, kontennya seperti apa nih. Oke ya, cara penggunanya seperti apa, JavaScript-nya apa saja gitu ya. Sampai ke layout-nya ada di sini, layout, ada layout ya. Kontainer dan lain sebagainya. Form-nya seperti apa. Ini ada form-form. Nanti ada bentuk-bentuknya juga. Oke ya, nanti tinggal dipelajarin cara membuat checkbox dan radius. Ini checkbox di sini ya. Oke ya.
radio atau option, oke ya, switches gitu, pemilihan gitu, seperti ini. Nah itu bisa nanti dibuat sini, dipilih gitu ya. Ada input group, input group seperti ini, atau email gitu ya, URL, oke ya. Oke, dollar dan lain sebagainya. Text area bentuknya seperti itu semua. Oke, itu bentuk-bentuknya saja. Nanti tinggal bagaimana kita menggunakannya, ya, tinggal kita buatkan scriptnya seperti ini. Ini kita tinggal copy paste jadi gitu ya. Oke, itu hanya sekedar menunjukkan bahwa getbootstrap.com ini adalah sebuah framework, dan itu nanti ada tutorial dan lain sebagainya. Misal Anda ingin cari tema, di sini ada tema-tema yang gratis. Oke ya, nih. Ini tema-tema yang gratis. Bisa Soft UI Design System Pro. Ini ada Bootstrap 5 untuk admin gitu ya. Ini populer nih untuk admin juga. Bootstrap 5 ya. Sekarang sudah orang mengarah ke Bootstrap 5. Ini template admin. Ini template front end gitu ya. Ini silakan nanti kalau Anda ingin mau yang mana nih kira-kira, silakan bisa diambil. Dan ini ada yang berbayar ya. Ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Nanti tinggal Anda cari nih gratis atau yang berbayar. Di sini bisa dipilih di search nanti di sini yang berbayar atau yang gratis. Di sini ada yang gratis nih. Ini kan gratis nih, nggak bayar nih. Ini gratis. Ini gratis, ini gratis, ini berbayar nih, $39. Oke ya. Ini $49. Ini 49, rata-rata 49 ya. Tuh, berbayar semua. Ada yang gratis sebenarnya. Nah, ini berbayar, ini berbayar, berbayar. Oke ya. Lihat aja nanti ke bawah semuanya ada kok yang gratis. Tadi di atas ada yang gratis juga. Oke. Rata-rata $49 ya. Ada 59 nih, ada 59. Oke. Sampai ke bawah. Ini banyak ini. Terus nih masih banyak. Oke. Ini yang sell, yang berbayar. Oke. Nanti silakan tinggal Anda beli gitu ya. Oke, itu mengenai Bootstrap. Jadi nanti kalau ingin Anda ingin yang berbayar atau yang gratis silakan. Nah, tapi ada cara tersendiri yang akan kita buatkan. Bagaimana Pak caranya? Yaitu nanti kita buatkan konsep yang kita buat sendiri gitu ya. Oke. Kita lanjut sedikit lagi presentasi kita, baru nanti kita ke praktek langsung. Nah, ada yang namanya Bootstrap Studio. Nah, kalau tadi Bootstrap itu adalah sebuah framework, CSS, HTML, dan juga JavaScript. Nah, Bootstrap Studio ini apa, Pak? Bootstrap Studio ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membangun atau membuat atau mendesain sebuah website yang responsif gitu ya. Jadi seperti misalnya kalau Anda pernah belajar Android Studio gitu, berarti Android Studio itu adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat APK gitu ya. Bootstrap Studio berarti apa? Aplikasi yang digunakan untuk membuat framework Bootstrapnya gitu ya. Jadi kita buat website dari Bootstrap Studio gitu. Kita masuk ke Bootstrap Studio ya. Seperti ini ya. Bootstrap Studio. Kelihatan ya? Oke, nah di sini ada yang saya kerjakan tadi, di contoh-contoh. Ini buat kita hari ini gitu ya. Kebetulan karena laptopnya tadi baru saya buat contoh, di sini ada contoh juga gitu ya. Nah, ini ada file, edit, view, full screen, mau full screen, float, dan juga help-nya. Kita pilih file new design kalau mau new design. Kalau mau buka yang sudah sebelumnya ada, open gitu ya, sama seperti yang biasa-biasa. Import bisa juga, kita import komponen ke dalam sini gitu ya. Oke, tapi mau kita buatkan adalah desain baru. Caranya adalah, oke, sebelum ke desain baru, saya ingin jelaskan bahwa versi yang kita gunakan adalah Bootstrap Studio-nya adalah versi 5.03 gitu ya. Dan di sini nanti versi Bootstrap-nya adalah Bootstrap yang kita gunakan adalah versi 4.04 karena versi 5-nya belum dapat gitu ya. Karena masih baru gitu ya. Nah, new design. Oke, ini Bootstrap-nya Bootstrap 4 yang baru kita buat nih. 3, 4 dan juga 4. Oke ya. Oke, yang sekarang itu sedang banyak digunakan adalah Bootstrap 4.4 gitu. Nah, kita tinggal buat namanya nanti di sini, nama project kita project apa misal.
Misal projectnya Nikon tentang apa? Stok barang ya? Stok barang. Misal inventory lah ya, biar keren. Oke, inventory PTX gitu. Oke. Oke, nah kita mau buat desainnya. Nih, saya ajarkan ada dua cara. Kita mau gunakan template yang sudah ada atau kita buat sendiri gitu. Nah, oke. Mau yang mana dulu nih kita buat nih? Halo? Jadi di sini ada banyak template nih yang sudah ada, yang ready. Ini gratis ya. Ini gratis. Jadi kita gunakan nanti. Mau kita gunakan template yang sudah ada atau kita buat sendiri templatenya. Nah, tergantung kita gitu ya. Mau yang simple ya kita gunakan yang sudah ada. Tapi kalau mau buat sendiri ya kita buatkan sendiri gitu ya. Berarti kalau kita buatkan sendiri kita harus paham nanti apa saja nanti menu-menunya gitu ya. Nah, coba kita gunakan yang sudah ada template ya. Nanti setelah sudah ada template kita buatkan yang tanpa template. Jadi kosong. Jadi kosongan nanti kita isi gitu ya. Oke, pertama kita gunakan dulu yang sudah ada template. Nah, contoh di sini ada template-nya tentang misal agensi atau clean sky atau material portfolio atau apa nih business casual, oke ya, kreatif, oke ya, freelance, oke ya, grayscale dan lain sebagainya. Nah, kita coba yang uh, ini aja dulu ya, material portfolio. Oke, kita coba create. Nah, oke ya, ini bentuk handphone, oke ya. Ini bentuk tablet, ini bentuk kalau dimiringkan tabletnya. Ini kalau laptop, ini kalau komputer. Nah, ini bisa kita lihat bentuknya. Oke ya. Ini kalau komputer bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah jadi nih. Oke ya, kita coba bentuknya seperti ini. Oke ya, ini udah jadi. Jadi nanti nih handphone bentuknya seperti itu. Oke ya, ada buttonnya. Oke. Nah, ini adalah desain yang sudah jadi. Oke ya. Nah, ini adalah page-nya atau halamannya. Ada CV, ada hire me, ada index. Oke, ada project grid card. Oke ya. Dan di sini ada tombol-tombol atau menu-menu yang kita gunakan. Oke, nah karena di sini udah jadi, ini bisa kita tambahkan, bisa enggak. Nah, ini nanti di sini bisa tambahkan user interface. User interface itu apa? Tampilan gitu ya. Ini ada teks. Jadi di sini ada image, ada control, ada grid, oke ya. Ada container, ada card, oke. Ada halaman, pagination, ada table, ada form, sosial media. Oke, ada banyak di sini nih. Ini ada 1 2 3 4 5 6. Nah, ini adalah menu-menu atau komponen yang kita gunakan nanti di dalam membuat sebuah website gitu. Misal, saya mau user interface. Oh, tampilan. Tampilan apa nih? Artikel. Nah, ini nanti tampilan artikelnya seperti ini. Oh, mau yang bentuknya beda. Nah, ini seperti ini. Dual kolom. Dual kolom. Ada kolom 1, kolom 2. Ada artikel list seperti ini. Oh, 1, 2, 3. Oh, fitur. Saya mau fitur. Nah, fiturnya nanti bentuknya seperti ini. Ada fitur box, ada fitur clean seperti ini. Ada footer juga ada banyak. Ini footer bawah, oke ya. Ada form, bentuk form mau buat seperti apa? Nanti formnya di sini ada banyak pilihan. Oke ya. Registrasi seperti ini. Ini subscribe, oke ya. Login dark, login clean dan kontak form seperti ini. Oke, header, oke ya. Mau header yang seperti apa nih? Yang kita buat sekarang ini adalah seperti ini. Header blue, oke ya. Atau header dark, gitu ya. Highlight gitu ya, highlight ini nanti seperti tulisan ini bisa kita buatkan highlight clean, highlight font, jadi ada gambar juga. Media, nah ini gambar-gambar, galeri, oke ya. Parallax background, simple slider nih, ini sering kita gunakan juga gitu ya. Brand, kalau mau buat brand nanti ada maps, oke ya. Social icon, testimonial seperti ini, navigation ini ya, nav ya. Project clean, project contoh seperti portofolio gitu ya, project horizontal, oke ya.
Structure, di sini ada structure kolom, oke ya. Ini ada kolom. Mau buat seperti apa nanti ada bisa kita tinggal milih. Oke ya. Slider, oke ya. Theme, oke kalau ada theme seperti ini ya. Theme clean, oke. Teks nanti ada banyak teks juga nih. Heading, alert, ada juga small, bold, italic dan lain sebagainya, ada banyak gitu ya. Bentuk table. Nah, bentuk table juga nanti ada table row, table cell, bentuk form, nanti ada juga form group dan lain sebagainya. Text input, select, telepon input, number input, ranks, hidden, URL input, nah ini banyak, search dan lain sebagainya. Sosial media, nah bisa membuat Facebook like button, Facebook post embed, Twitter, Twitter button dan juga Instagram embed gitu ya. Dan ini adalah kita buat menu-menunya nanti. Ini misnya nanti bisa ada chart, map, video, audio, komen, modal dan lain sebagainya. Oke, ini ada banyak ya. Jadi ini ada banyak komponen yang kita gunakan tergantung kebutuhan website kita. Oke, nanti akan kita gunakan beberapa komponen ini ketika kita membuat website tanpa template gitu ya. Nanti kosongan baru nanti kita buatkan. Oke, itu nanti akan kita gunakan. Kita lihat dulu sekarang yang sudah menggunakan template seperti ini. Nah, kalau sudah menggunakan template seperti ini bagaimana Pak gitu ya. Oke, kita lihat aja dulu gitu ya. Contoh, ini kita preview aja dulu, preview ya. Preview. Oke ya, ini kita enable. Oke ya. Oke, ini nanti bisa langsung di copy ininya, URL-nya, oke ya, copy, atau langsung open browse-nya. Ini copy, baru nanti cari ke sini. Nah, ini udah jadi website kita gitu ya. Tinggal nanti kita ganti-ganti nih. Home-nya sudah ada. Oke, home-nya ini ya. Project-nya apa? Nah, project-nya ini. Work-nya lagi dikerjakan ini. Oke ya. Oke. CV-nya, ini tentang CV-nya. Nah, dia web developer, front developer. Oke, education-nya di mana gitu ya. Skill-nya apa saja, hobinya. Nah, ini. HRM-nya, subject, email. Oke. Nah, ini. Brand-nya nanti kita tinggal ganti brand-nya nih. Mau ganti apa gitu. Nah, itu menggunakan template. Jadi kita ke Bootstrap-nya lagi. Klik dulu coba. Oke ya. Ini bisa di open browser. Klik langsung, dia muncul langsung ya. Oke, sama ya. Oke, dia menggunakan kode IP-nya. Oke. Oke, ini juga sama. Cuman beda kode doang. Oke, 127 nih sama. Nah, ini kalau misalnya versi mobile seperti ini, dia akan responsif karena sudah diatur dari Bootstrap-nya ya. Sedemikian rupa. Oke. Ini juga. Nah, sekarang tinggal kita ngapain nih? Oke. Sekarang kita tinggal ngapain nih? Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Contoh, nanti Niken itu nama perusahaannya apa? Coba Niken. Atau yang lain. Nama perusahaannya apa? Atau Ade dah, Ade Niken udah keluar kayaknya tuh. Sinyalnya nggak ada tadi. Ade atau Fahmi. Nama perusahaannya apa? Halo. Saya Pak Agung Ren Akar. Apa? Fahmi? Ren? Agung Ren Akar. Ya, itu. Agung Ren ya. Oke, nah brandnya misalnya ini kita tinggal klik aja di sini nih. Ganti menjadi Agung Renkar. Oke gitu ya. Nah, jadi nanti tinggal ganti situ aja. Nanti kita tinggal ganti mau kasih logo di sini, nanti di scriptnya kita bisa rubah. Nah, misalnya nanti di sini kita ganti gambar Renkarnya gitu ya. Itu nanti bisa diganti. Nah, di sini hello-nya ini nanti bisa dari database, bisa juga kita ganti di sini. Gitu. Nah, jadi nanti kita sesuaikan misalnya
misalnya ini kita rubah menjadi Agung rent car adalah bla bla bla. Nah, gitu ya. Nanti diisi, nanti di sini hubungi kami. Kita buat hire me-nya ini adalah hubungi kami. Nah, nanti di sini kita buat kontaknya langsung ke kontak dia, gitu ya. Nah, bla 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 bla. Nah, contoh saya mau misalnya contoh tadi si Fahmi mau adalah bukan project, tapi di sini adalah misal home, terus apa lagi? Misal di sini adalah misalnya rental gitu ya. Rental, terus ini adalah pesanan. Oke ya. Terus misalnya apa lagi? Tombolnya. Apalagi tombolnya? Pesanan, terus misalnya profil atau apalah gitu ya. Atau galeri lah. Galeri atau apa lagi? Tambahkan aja di sini nanti. Bisa diklik dulu. Nah, di sini after nih. Nah, apalagi? Misal Kontak. Apa? Kontak kali ya, Pak? Kontak boleh. Oke. Apalagi setelah kontak? Misal di sini ada testimoni gitu ya. Misalnya kalau mau buat testimoni. Oke. Nah, ini nanti otomatis kalau kita preview, nah buatnya udah seperti ini. Ada home, rental, pesanan, galeri, kontak. Ini kan nanti tinggal kita isinya aja, nanti kita buatkan. Gitu. Nah, special skill. Nah, ini nih special skill ini apa nih? Nanti ini kita ganti, ini kita klik. Nah, galeri dia ke sini masih tadi ya, belum kita buatkan. Nah, kontak juga masih, karena ini baru baru tombol baru gitu ya. Nah, ini kan rental nih, rental ada bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti kita ganti jadi gambar apa nih? Gambar mobil-mobil gitu ya. Gambar mobil-mobil nanti ini dari database, nanti akan kita mainkan database di pertemuan berikutnya gitu. Nah, home dia masuk ke awal ini gitu. Nah, jadi nanti di sini kita tinggal tambahkan lagi contoh sederhana. Ini di bawah, misal contohnya footernya adalah kita nggak mau seperti ini, tapi adalah alamat gitu dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa kita tambahkan di sini UI-nya, cari di sini UI footer. Nah, maunya footernya yang mana nih? Ada seperti ini, ada seperti ini basic. Ini berarti basic ya yang sedang kita gunakan ini. Ini ada tombol-tombol, atau yang seperti ini ada alamatnya juga. Nah, contoh ya kita maunya seperti ini, tertarik seperti ini gitu ya. Makanya nanti buatkan sampai ke sini dia. Oke, ini tarik nanti dia sampai ke bawah, ke sini. Oke, kita lihat dia sudah, belum masuk dia. Sebentar. Puternya itu ditarik di terus ke bawah. Ini kita kosongin dulu ya, kosongin dulu sebentar. Kosongin dulu caranya, ini navbarnya kita klik, ini main biar kelihatan ya. Oke. Nah, ini putar dragnya, kita tarik, taruh di sini ya. Nah, ini kan ada ya. Jadi dia di bawah dia. Nah, yang ini tadi kita hapus aja nih, nggak pakai lagi contoh. Ini puternya ya, puternya nggak pakai lagi, delete. Oke, jadi pakai yang di bawah tadi yang kita buat. Oke, itu penambahan komponen satu ya, puter gitu ya. Jadi kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nih, nanti komponen name-nya adalah misalnya tadi apa gitu ya. Misal di sini ganti menjadi Agung Rental Rent Car gitu ya. Nah, di sini nanti buat kata-kata mengenai Agung Rental Car itu gitu ya. Nah, komponen name misalnya Agung Rent Car
2021 misalnya. Nah, nanti kita koneksikan ini Facebook dan lain sebagainya, itu nanti lewat ini aja, lewat script. Kita hanya tampilan dulu aja, tampilan bagus sudah, baru nanti kita tinggal buatkan dia ke codingan nanti di sini. Kita mainkan codingan nanti untuk memperbaikinya. Oke ya. Yang penting tampilannya udah sesuai dulu, apa aja yang kita diinginkan gitu. Misal seperti tadi home-nya udah ada rental, pesanan, galeri, kontak, dan testimoni gitu ya. Nah, kita lihat contoh tampilannya sudah oke belum ini gitu ya. Atau ada yang kurang gitu ya. Oh, kita ada kurang nih, contoh fitur apa yang ada nih, contoh kita lihat aja di sini fitur. Contohnya yang enggak ada adalah misal kita tambahkan di sini highlight ya. Contoh highlight ini adalah jadi setelah contoh CV tadi mana CV? Nah, ini udah ada ya. Index. Oke, contoh sederhana. Kita nggak mau misalnya contohnya gambar-gambarnya ini seperti ini gitu. Kita nggak mau seperti ini, tapi ya ada yang lebih bagus lagi bagaimana gitu ya. Contoh kita lihat gambar tadi adalah gambar. Nah, kita maunya seperti ini. Nih, gitu ya. Jadi ada kata-kata baru nanti diklik kata-katanya atau diklik tanda detailnya baru dia muncul ke yang lain. Jadi seperti artikel gitu ya. Nah, kalau gambar ini kan kurang ini nih, kurang bagus, hanya gini aja gitu, nggak ada bisa diklik atau nggak ada keterangan lain gitu ya, hanya like saja gitu ya. Nah, contoh ini mau kita buatkan supaya lebih bagus lagi. Nah, ini posisinya sekarang adalah di link, oke ya, di link image, oke ya, berarti dia ada di dalam kontainer, oke ya. Ya, kita klik di sini nih, maka dia sekarang situ gitu ya. Nah, di sini di link ya. Nah, berarti sekarang coba ini semuanya kita hapus nih, oke ya. Oke ya, kita coba hapus. Oke, satu ini sectionnya nih. Oke. Nih, jadi kita hapus satu-satu atau gini. Atau caranya kita langsung klik ini aja dulu nih, klik ini. Kita langsung masukkan saja di area row, setelah row tadi sini. Oke ya. Oke. Kita lihat, oh, salah masukin. Tadi di image ya. Oke. Taruh ke bawah dulu lah. Ini karena banyak kebuka jadi bingung masukannya. Nah, kita ini kan dulu, tutup dulu. Section ini berarti sini nanti kita tambahkan, ini kan udah ini nih, udah sedikit ya kan. Jadi kalau sedikit enak maininnya. Nah, masukin sini, masukin di akhir, baru dari akhir dia baru kita masukkan dia posisi yang tadi di section. Nah, ini blok artikel. Nah dia kan, jadi dia udah naik ke atas, tapi ini belum, ini tadi kan ini kan di let's artikel ini masih di bawah sectionnya, masih di sini kan. Ini saya gedekan dulu ya biar kelihatan. Nah, oke, nih masih di bawah ya kan, masih di bawah gambar. Nah, caranya adalah bisa dari sini kita mainkan sini, kita tarik, oke ya, tarik lagi ke tadi, dia masih di bawah ya. Di bawah mana tadi dia sectionnya? Nah, nih sini dari masukkan sini bisa naik ke atas. Ini kan main nih, coba lihat samping-sampingnya. Ini lihat ya, di sini dia main juga tadi. Atau bisa juga langsung saja diklik sini, kita tarik saja nih, move, oke ya. Ada dua cara, bisa dari sini atau bisa dari sini, move. Langsung kita tarik aja ke atas. Setelah mana nih, move dia kemana? Ke sini, oke ya. Nah,
Jadi dia sudah di atas dia, gitu. Ini kan udah di atas nih, gambarnya di bawah. Nah, kalau udah di atas seperti ini, kita klik ke bawah lagi dikit. Oke. Oke ya. Nah, kita langsung nanti tambahkan ini. Ini hapus ya. Ini hapus nih. Berarti ini ya hapus, hapus. Nih hapus gambar kan. Nah, udah kehapus semua. Jadi tinggal ini hapus juga. Hapus, hapus, hapus. Oke ya. Nah, ini dia ada section di dalamnya. Nah, ini kita masukkan ke dalam section nih. Oke ya. Biar nggak mepet seperti ini. Oke. Ini kita masukkan ke dalam section tadi. Nah, oke. Jadi dia rapi gitu ya. Jadi ada jarak dia. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita coba preview, oke ya. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah berubah nih. Nah, bentuknya sudah nggak gambar seperti yang tadi lagi, hanya gambar, tapi di sini sudah ada keterangan. Nah, ini nanti ketika diklik, dia akan menuju ke artikel gitu. Tapi karena belum ada artikelnya kita buat, jadi masih kosongan gitu ya. Oke, ini kita back dulu seperti ini. Nanti kita klik maka muncul ke artikel. Contohnya seperti yang saya buat, contoh seperti ini. Di mana saya buat ya? Contohnya di STT lintas budaya .ac.id. Oke ya. Contohnya di sini saya buatkan contoh. Ini internetnya sedikit ini ya, karena pakai Zoom. Atau di kanal sihotam.com. Oke ya, contoh di sini ini kita gunakan contohnya adalah, nah ini ya, ini kegiatan pengumuman. Ketika diklik misalnya contohnya perpustakaan ini ya gitu ya, atau ini, maka dia masuk ke perpustakaan. Ini masih beritanya belum diisi keseluruhan ya. Ini klik, maka dia ke sini. Oke ya. Seperti itu ya. Jadi contoh lagi di sini ada berita, oke ya, daerah gitu ya. Contoh ini halaman berita selengkapnya, maka dia masuk ke sini. Ini contoh juga ya, contoh link. Ketika diklik dia masuk ke situ gitu. Oke, ini juga contoh, diklik maka dia masuk ke sini gitu ya. Nah itu link gitu ya. Nah contoh kegiatan belum ada ya. Nah itu beberapa contoh ya. Jadi nanti seperti tadi di beranda ini ada beberapa kegiatan berita terbaru gitu ya. Seperti tadi ini diklik tes maka dia masuk ke sini tadi. Oke, seperti itu. Oke. Itu mengenai tambahan. Tadi kita tambahkan beberapa tambahan yaitu artikel di sini ya. Nah, nanti tinggal kita buat apa nih? Tinggal kita buat judulnya nanti nih. Judulnya kita rubah gitu ya. Ini misalnya kita rubah nanti. Ini nanti bukan artikel tapi misalnya adalah gambar mobil-mobil atau apa gitu ya. Nah, baru nanti kita buatkanlah di sini nih. Di sini kita masuk ke sini, ini ganti menjadi misalnya adalah daftar misalnya layanan kami. Daftar layanan gitu ya. Nah, nanti di sini ada kata-kata nih. Kata-kata layanan lah, apalah, bla 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 gitu ya. Kata-kata layanan. Bla 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 gitu ya. Oke. Nah, baru nanti muncullah di sini misalnya di sini kita buat nanti ini mau dari database atau dari kita masukin dari script bisa ya. Nah, dari sini langsung bisa misalnya layanan pertama gitu. Ini bisa juga nanti dari database sebenarnya. Oke ya. Nah, ini nanti layanan kedua. Nah, layanan 3 artinya nanti contoh kalau rental kan dia ada misalnya layanan 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Atau semingguan atau bulanan gitu ya.
itu bebas, silakan buatkan nanti. Oke ya, ini contoh saja. Ini kata-katanya nanti dirubah, oke ya. Sehingga nanti kalau kita lihat preview, nah ini jadi bentuknya seperti ini, daftar layanan 1, gitu ya, layanan 2 dan lain sebagainya. Nah ini nanti tombol-tombolnya tinggal nanti kita mainkan di script. Kalau misalnya sudah menggunakan database nanti gitu ya. Ini di pertemuan berikutnya akan kita coba mainkan. Nah, ini adalah tampilan kita. Jadi sudah hampir kelihatan nih tampilan kita. Sudah ada gitu ya. Di home-nya sudah ada, rental tadi sudah kita buatkan. Ini nanti tinggal kita ganti nama-nama mobilnya gitu ya. Oke. Oke, nanti kalau mau memesan berarti nanti ya, ini tampilan pesanannya nanti. Oke, tampilan pesanan berarti nanti kita masukkan form gitu ya. Nanti kita coba tambahkan form gitu. Ini galeri misalnya kalau ada gambar-gambar dan lain sebagainya itu nanti kita buatkan. Ini contoh saja. Kontak ini masih bentuknya seperti ini, nanti kita rubah menjadi kontak gitu ya. Oke. Testimoni ini nanti menjadi testimoni. Oke, nanti bisa diisi gitu ya. Ini hire me kita ganti nanti menjadi apa gitu. Contohnya di sini testimoni tadi kita masuk ke testimoni. Ini ya. Nah, kita ganti nanti di sini misal isi testimoni. Oke. Jadi isi manual gitu ya, email apa, terus nanti kita tambahkanlah di sini kata-katanya apa gitu. Nah, contoh sederhana, Pak, saya mau tambahin di sini form gimana ya? Nah, bisa. Misalnya ini cuman subjek, email, message, date-nya. Nah, di sini nanti ini pesannya gitu ya. Nah, ada misalnya kritikan dan lain sebagainya. Berarti tambahkan satu lagi text area gitu ya. Nah, kita tinggal ke ini aja nanti ke form. Tadi form mana nih? Text table form nih ya. Nah, kita mau tambahkan apa? Text input gitu ya. Nah, nanti ini tarik aja ke sini nanti. Oke. Nah, di sini kan udah ada nih email. Oke. Oke ya. Ini ada email tadi, ini ada kita buatlah namanya, ini tambahkan field label ya, field label. Field label itu ada di label. Search saja label. Oke, ini field label ya. Kita tinggal tarik aja nih. Tadi di mana nih? Nah, ini email di sini. Nah, ini kan labelnya apa nih? Misalnya kita buat di sini kritik dan saran gitu ya. Nah, ini sudah tambah gitu ya. Dan nanti ketika kita buatkan ketika kita preview, nah ini kan sudah ada kritik dan saran gitu. Nah ini maksudnya adalah kita tinggal tambahkan saja mau buat seperti apa nanti gitu. Oke. Nah di sini misalnya ini bukan hire me tapi menjadi save gitu ya. Kita tinggal rubah. Nah ini jadi save gitu ya. Simpan. Nah, seperti itu ya. Nanti tinggal kita mainkan ke database. Kalau diklik simpan, masuk ke database gitu. Nah, ini nanti kita sesuaikan isinya seperti apa. Oke, itu kira-kira untuk cara dengan menggunakan template dan template-nya itu kita kotak-atik gitu. Oke, baik sebelum saya lanjut ke tanpa template atau yang kosongan, saya ingin adakan tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Fahmi, Bu Umu, Nova, ada yang mau bertanya? Ade? Pak, itu tadi yang kalau misalkan nge-link gitu, namanya gimana tuh Pak tadi? Apa lewat script gitu? Kalau nge-link boleh Kan- boleh lewat ini juga, boleh lewat apa namanya ini? Boleh lewat Visual Studio ini Bootstrap Studio ini bisa juga menggunakan link script gitu. Nah, mau dibuat lewat ini atau lewat script juga boleh, silakan gitu. Mau lewat ini berarti caranya seperti ini. Caranya nanti contoh. Tadi kan ada tombol-tombol tadi kan. Ini ada Iya Pak. ini kan. Ada rental, ada pesanan gitu kan. Nah, linknya ini sebenarnya kemana nih linknya? Kita lihat aja di HTML. Di sini kan ada HTML-nya nih. Jadi kita bisa main HTML sini.
HTML nanti di sini misal rental ini linknya kemana? Linknya ternyata dia ke project Geared Card HTML. Nah, ini kan ada project Geared Card HTML linknya di sini. Nah, jadi kita bisa tambahkan di sini. Oke. Nah, jadi atributnya di bawah ada nih. Ada atributnya di bawah di sini, ya kan? Nah, contoh sederhana. Tadi kan kita tambahkan ada apa nih? Ada galeri ya. Iya. Galeri kita klik. Galeri belum ada link kan? Belum. Nah, kita mau buatkan galerinya kemana nih contoh? Oke, Pak, kita tambahkanlah halaman galeri gitu ya. Nah, caranya nambahinnya gini, create pack. Oke ya. Ini kan tambahkan namanya apa? Galeri ya. Oke, nah kita buatlah isi galerinya. Nah, biasanya galerinya ini galeri apa nih? Foto-foto apa dan lain sebagainya gitu kan? Oke, kita coba buat galeri ya. Ini pertanyaannya sangat bagus sih. Siapa tadi? Fahmi apa Ade tadi? Ada. Galeri itu biasanya apa? Galeri foto sama galeri video atau apa gitu kan? Nah, Iya, kita cari yang foto. Kira-kira yang mana nih yang mau kita gunakan? Apakah seperti ini? Oke ya. Atau coba ya yang bagus itu yang media. Nah, mau seperti ini. Oke. Atau seperti ini, atau seperti ini. Nah, coba yang ini ya. Link box galeri lebih bagus kayaknya nih ya. Nah, ini kita tarik aja ke sini. Tas gitu. Nah, ini jadi nih. Link box galeri. Oke. Nah, ini sudah jadi. Nanti tinggal kita tambahkan dia. Oh, ini susunannya belum rapi, Pak. Oh ya, kita buat susunan boleh. Nanti contoh kita tambahkan dulu apa? Dia itu kita tambahkan contoh sederhana. Apa namanya tuh? Div ya. Jadi dia bagus nanti posisinya. Div. Oke. Atau kita buatkan kontainer dia. Kontainer itu bloknya ya. Jadi nanti blok kontainer. Oke. Oke, setelah kontainer masuk, baru kita buatkan tadi tadi bentuknya adalah media. Oke, maunya yang mana tadi? Ini yang ini ya. Nah, ini nanti di dalam kontainer ini. Oke. Nah, jadi rapi seperti itu ya. Nah, ini empty container, berarti ini kita masukkan ke dalam kontainer. Nah, oke, rapi. Oke ya. Nah, ini udah kita buatkan galeri nih ya. Galeri. Oke, galeri itu isinya ini kan. Nah, tadi kita masuk ke index. Oke ya, index. Tadi galeri ketika diklik dia coba ya. Ini kita preview dulu ya. Preview biar kelihatan. Galeri ketika diklik dia belum masuk kemana-mana gitu kan. Masih kosong kan? Nah, sekarang kita buat linknya. Linknya adalah kalau mau dari sini berarti caranya adalah tinggal ke sini buatkan nanti href dia ke galeri.html gitu ya. Nah, sekarang kita preview. Galeri. Nah, ya kan? Sudah muncul. Tinggal nanti kita rapikan lagi bahwa galeri ini harus ada di mana nih? Harus ada di dalam sini harusnya gitu kan. Nanti kita tinggal tambahkan itu pengaturannya. Nah, seperti itu. Jadi itu linknya tuh. Jadi ketika diklik, terus muncullah ke sini. Nah, sama juga nanti Anda buat seperti itu di website Anda. Ketika diklik misalnya kontak, berarti dia muncul ke kontak gitu kan. Testimoni ke testimoni gitu kan. Misal nih ke kontak nih, kontak belum ada kan? Halo? Iya, kontak belum ada nih kan? Ya, kita buatlah contoh kontak ya. Kita buat contoh kontak. Ya, ini indeks, oke ya. Ini indeks kita duplikat dulu, oke ya. Kita duplikat namanya indeks. Ini ganti menjadi indeks ini rename menjadi kontak, oke ya. Oke. Nah, kontak itu isinya apa, Pak? Oh, isinya adalah kontak kita gitu ya. Berarti ininya, ini kontak ini tadi, ini kita udah buat tombol-tombol. Ini hapus nih, oke ya. Delete, ini delete, ini delete, ini delete, ini delete, oke ya. Kita mau buatkan dia kontak saja gitu. Ini kontak hapus nih. Oke. Berarti kalau mau dibikin sama gitu, kayak misalkan headernya tetap ada gitu kayak halaman sebelum di duplikat aja kali boleh duplikat biar lebih jadi tinggal simple isi ya. kita.
Ini kan udah empty row nih kan. Udah Ah, hapus nih. Home-nya mana tadi? Nah, ini berarti tinggal tombol navgarnya sama puternya kan? Ya kan? iya. Berarti sekarang kita tinggal tarik nih. Tarik ini perkecil dulu nih biar enak nih lihat nih. Nah, harus sensitif dia. Sensitif dia. Ini kan kosong nih. Oke, kita hapus. Oke, nah ini. Nah, ini kosong nih. Oke. Sekarang kita coba buatkan kontak. Kontak itu ada di tombol kontak UI. UI-nya itu kita cari yang nah ini ada kontak kan? Form Iya. kontak kan? Nah, ini kita pindahkan lah ke sini. Just ini kadang kalau nggak pas di ininya. Oh, masih ada dia. Bentar. Masih ada nih. Tadi belum kehapus. Pantas dia. Ini hapus aja dulu. Oke. Oke. Udah kehapus dia. Oke, kontak masukkan ke sini. Nah. Udah masuk ya? Ini kontak. Oke, ini kosong hapus. Ini kosong hapus. Oke. Nah, ini kontak ya. Nah, sekarang kita preview. Oke. Nah, ini tapi kontaknya ini ketika diklik kontak dia belum link ya. Ini kan Belum ada link. bagaimana caranya Pak? Ini kan home tadi, rental gitu kan. Nah, pesanan, galeri, kontak kontak belum ada nih. Oke, testimoni udah ada tadi. Nah, kontak bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Kita masuk ke menu tadi, menu indeks atau menu yang lainnya tadi. Oke ya. Ini nanti kita ketuk kontak dan kontak ini nanti kita linkkan. Linkannya kemana nih? Kita masukin script. Linknya ke kontak.html. Oke. Nah, preview. Nah, ini jadi nih kontak. Nah, akan muncul sini. Tinggal nanti kita rubah nih kontaknya mau isinya mau kayak gimana, tergantung kita nanti gitu. Oke, gitu. Gitu kira-kira. Ade, gimana Ade? Udah dapat? Udah ada. Oke, baik. Caranya itu lagi adalah kalau ada lagi pertanyaan kira-kira selain Ade? Kalau nggak ada saya lanjut nih. Kita buat template kosong. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Nah, itu kalau tadi menggunakan template gitu ya. Jadi templatenya itu bisa kita obrak-abrik. Itu nanti sesuai dengan tampilan kita. Kalau sudah, nanti baru kita masuk ke script. Oke ya. Nah, caranya bagaimana nih Pak? Setelah ini, caranya bagaimana Pak? Ini kan udah jadi nih. Misal udah kita rombak habis lah. Rentalnya sudah oke, pesanan sudah oke, tampilannya galeri sudah oke, kontak sudah, testimoni udah. Ini baru tampilan ya. Nanti masalah database-nya nanti kita hubungkan lagi gitu. Nah, kalau sudah selesai bagaimana Pak caranya? Bagaimana kita mendapatkan kodenya ini, codingnya ini gitu ya. Caranya lah kita klik file, kita pilih export. Nah, kita pilih export, simpannya kemana nih? Nah, simpan ke misalnya kerjaan, misal ke Golan Education. Di sini kita buat langsung aja ke sini dah. OS, exam PP, ATDocs. Misal di sini kita buat misalnya apa tadi? Agung apa tadi? Agung Rencar gitu ya. Nah, ini kita buatkan foldernya Agung Rencar. Select folder. Oh, dia nggak boleh langsung ke ATDocs dia. Oke, kita coba ke desktop aja dulu. Oke, di desktop kita buat folder. Oke. Kita ekspor ya. Nah, ini kita ekspor nih. Kita ekspor. Nah, kita sekarang ke desktop. Nah, di sini ada Agung Rencar ini udah jadi nih. Ini asetnya, bootstrap-nya sudah ada, CSS-nya sudah ada. Oke ya, JavaScript-nya sudah ada. CSS-nya sudah ada juga. Yang kita gunakan tadi baru artikel, kontak,
footer, like box gitu ya. Image-nya sudah ada, ini image yang kita tadi pakai gitu ya, yang ada di template gitu ya. Ini kita nggak rubah-rubah, nanti kita bisa rubah-rubah. Oke, ini codingannya sudah ada nih, CV, galeri, index dan sebagainya. Ini kalau kita buka di Notepad nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini yang kita nanti akan edit nantinya. Agung rental card adalah bla bla bla. Ini nanti kita edit, kita buatkan dia dari database. Oke ya, daftar layanan, kata-kata layanan. Nah, ini nanti kita buatkan dari database layanan 1 2 3. Nanti kita gunakan di sini menggunakan for gitu ya. Dari database kita ambil special skill, kalau ada nanti skill-skillnya di sini kita buatkan dari database. Oke ya. Nah, ini keterangan-keterangannya Agung rental car adalah bla bla bla. Ini nanti kita ambil dari database gitu-gitu. Jadi ini kita mainkan tinggal main database doang, panggil-panggil ke database gitu. Kalau tampilannya udah oke tadi kan. Misal kita lihat tadi contoh ya, contoh tadi kita lihatkan dari ini kan di desktop ya. Desktop Agung Rencar. Ini kalau kita klik index, ini udah jalan juga gitu. Ini udah jalan juga gitu. Kontak tadi udah nggak jalan. Testimoni udah ada, rental udah ada, home udah ada gitu. Gitu. Oke, nanti tinggal kita kotak-atik nih nanti menggunakan database. Sebenarnya kalau tampilannya udah oke nih, udah jalan gitu ya. Tinggal nanti kita rapikan lagi, dikit-dikit lagi kata-katanya, susunannya. Misal ini sebenarnya berapa nih? 1, 2, 3. Oke, 3 berarti ini pembagiannya berapa nih? Kalau ini kan ukurannya 12 semua nih. Berarti ini adalah 4, 4, 4. Berarti nanti ini bisa kita rubah nih. Contoh, kita lihat di indeks. Indeks dia ada, nah ini special skill tadi ya, layanan tadi ya. Layanan ya. Layanan dia dibagi 4 nih. 4, 4, 4. Itu berarti artinya adalah ini kalau dia kontainer, dia adalah ini kontainer kan, kelas kontainer. Ini nanti harus belajar juga Anda nih nanti nih. Sebenarnya banyak dipelajarin di sini. Kalau kontainer itu ukurannya dia 12 MD. Oke ya. Oke, 12 MD, 12 MD. Berarti di sini 12 itu berarti dibagi 3 nih. Karena tadi lokasinya 3. Di sini tadi. Nah, di sini ada 3 nih. Oke ya. Nah, ini bisa juga nanti, oh saya maunya adalah 4 nih bukan 3. Nah, tinggal tambahkan nanti di sini nih. Kita rubah. Di sini menjadi contoh 3 3 3. Nah, berarti ada sisa satu lagi nanti div-nya. Ya kan? Nanti kita buatlah nanti nah, ditutup ya. Tutup satu lagi div-nya nanti. Kita buatkan div-nya satu lagi. Kita samakan aja dengan ini. Gitu ya. Kita maunya 4 gitu tampilannya ya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini 3 tadi ya. Tes. Nah, ini jadi 4 gitu. Nah, gitu ya. Jadi nanti tergantung kita bagi-bagiannya mau gimana, mau 4, mau 3, 2 atau 1 doang. Itu tergantung codingan kita nantinya. Nah, tapi kita harus paham dulu nanti apa sih kontainer itu dan lain sebagainya. Pak, bagaimana cara memahaminya? Tadi yang saya bilang tadi, kita masuk ke Bootstrap, get Bootstrap tadi. Nih, get Bootstrap. Oke ya. Di get Bootstrap nanti kita belajar di bagian tadi kita masuk ke, nah, di bagian belajar mengenai, nah ini doc, oke ya. Kita introduction sampai nanti dia belajar ke form, content sampai about. Ini semua layout semua, belajar layout nih. Kontainer itu apa? Nah, nih. Kontainer itu 100%, berarti persentasenya bagaimana? Nih ada tadi ada MD itu apa sih gitu ya. LG gitu, SM dan lain sebagainya. Ada banyak jenis-jenis kontainer di sini. Ini yang kita pelajarin. Nah, ini SM itu apa, MD, LG itu apa dan lain sebagainya. Di sini ada penjelasannya semuanya. Dan nanti ketika kita belajar kontainer, kita bisa copy-copy nih script-scriptnya. Kita coba pelajarin, ini hasilnya bagaimana gitu. Oke. Nah, itu nanti dipelajari saja di sini tadi di get Bootstrap gitu ya. Nah, secara sederhana tanpa belajar itu sebenarnya kita bisa buat walaupun nanti kita harus meraba-raba di Bootstrap Studio gitu ya. Oke, itu salah satu contohnya. Oke, jadi ini codingannya sudah kita dapat. Tinggal apa? Tinggal nanti kita mainkan ke dalam database. Kita buatkan login, kita masukkan ke dalam database. Oke, itu yang pertama.
Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut yang kosong ya. Yang kosong, bagaimana Pak cara membuat yang kosong gitu? Cara buat kosong, kalau ini tadi berisi, artinya kita buat dari template. Sekarang kita coba cara kosongnya. Ini kita simpan dulu ya. Ini kita simpan tadi di desktop, Agungkar ya. Agungkar, oke, Agungkar. Jadi nanti kalau kita mau ngedit di Bootstrap Studio-nya. Oke. Agungkar kita close. Kita coba buat di new design. Desainnya adalah tetap Agungkar, tapi dia template-nya kosong ya. Oke, kita create. Nah, ini kosong nih. Kita preview, ini kosong. Oke ya. Kosong. Sekarang kita coba buat isinya. Sekarang kita buat tombol. Tombol itu biasanya nav. Oke ya. Navbar. Oke, navbarnya mau buat seperti apa nantinya? Oke ya. Nah, di sini ada navigation clean. Ada bentuknya seperti ini. Ada seperti ini. Ada kosongan gitu ya. Nah, kalau kosongan kita tarik sini. Nah, bentuknya seperti itu kalau kosongan. Nah, nanti tinggal kita isi. Oke ya. Kalau bentuknya seperti ini. Nah, ini brand. Oke ya. Ada bentuknya nav brand. Nah, kalau ini sudah langsung otomatis. Ada company profile, ada nama. Ini tinggal pilih-pilih aja dulu ya. Masukin dulu. Mau yang mana gitu. Oke, ini kita bisa hapus. Contoh, hapus. Oke, ini hapus juga. Ini hanya saya tarik-tarik aja dulu gitu ya, biar kita nanti lihat yang mana yang mau kita gunakan. Oke. Ini hapus juga. Nah, mau yang mana nih? Oke ya. Atau mau yang UI. UI itu ada sudah tampilannya. Kita coba ke header. Nah, ini nih. Mau yang seperti ini. Header blue atau header dark. Jadi sudah ada ya. Nah, contoh header dark, header blue ya. Nah, tampilannya sudah ada seperti ini. Oke. Atau contoh ini kita hapus. Ini kita perbesar ya. Nah, ini sudah ada. Atau ini kita hapus, kita buat header dark. Nah, ini sudah ada tampilannya. Nah, kita nggak perlu setting-setting lagi gitu. Oke. Nah, contoh Pak, saya mau yang tadi aja yang bagus tuh. Nah, ini sebenarnya darknya ini bisa diganti warna lain nantinya. Kita tinggal mainkan warna, color nanti di sini nih. Di sini color, oke ya. Kita tinggal mainkan warna. Oke. Tapi kalau di sini dia bootstrapnya dikunci gitu ya. Colornya dikunci. Nanti ini bisa kita ganti di codingan nantinya. Oke. Pak, ini kita coba jangan pakai yang ini, tapi pakai yang blue. Oke, silakan, nggak masalah. Oke. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Jadi kalau kita preview, nah, sudah ada seperti ini. Ada drop down, nanti tombol-tombol component name-nya. Tampilannya nanti ada login seperti ini. Oke, mau yang seperti apa? Nah, silakan. Oh iya Pak, ini sudah oke nih. Ini aja kita buat. Oke, kita buat. Nah, selanjutnya apa Pak? Oh, kita tambahkan di sini. Setelah itu kita tambahkan untuk isinya. Fiturnya ya. Fiturnya mau yang seperti apa nih? Yang seperti ini. Atau mau artikel dulu atau apa nanti? Oke Pak, kita buatkan ini aja dulu. Setelah beranda seperti ini. Atau halaman seperti ini. Kita buatkan nanti dia artikelnya seperti ini Pak. Oke, kita tambahkan aja di bawah. Nah, setelah ini ya, saya kecilkan lagi. Setelah muncul ini tadi kan. Nah, setelah tombol menu atau ya atau navigatornya tadi muncul artikel. Nah, oke Pak, setelah artikel saya mau Pak setelah artikel kita buatkan dia ada misal contohnya highlight Pak. Highlight itu tulisan gitu. Tulisan maunya seperti apa nih gitu ya. Oh, saya mau buat tulisannya seperti ini Pak, biru gitu ya. Tinggal tarik aja. Tarik ke bawah lagi. Oke, cus. Nah, udah ada highlight. Misal nanti sini kita buat misalnya mau bergabung atau apa gitu ya. Mau bergabung dengan rental car gitu ya. Nanti ada kata-kata bla 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 lah gitu. Ini iklan aja gitu ya. Nanti sini klik gabung misal. Oh, setelah ini Pak, setelah ada artikel, ada gabung,
di sini kayaknya setelah artikel ini layanan Pak, layanan ini. Nah ini nanti kita ganti berarti ini layanan nih. Oke, artikel ini kita ganti jadi layanan. Oke, layanan. Oke. Nah layanannya nanti apa saja? Ini layanan pertama misal. Layanan pertama. 1. Oke, ini layanan kedua misal. Oke. Ini layanan 3. Oke. Nah. Oke, kita coba lihat preview. Wow, ini udah halamannya sudah ada. Ada layanannya dan ada mau bergabung. Terus apalagi Pak yang kurang ya? Oh, ya kurang nih Pak setelah layanan bergabung, kita ada Google Maps sama puter Pak. Oke, kita buat puter Google Maps. Google Maps. Cari di sini nanti UI-nya Google Maps. Kita cari. Kalau misalnya Anda bingung nyari-nyari sini, ketik aja di sini sebenarnya ada ya. Maps gitu ya. Nah, Maps. Nanti buatnya seperti apa? Oh, ini Pak, seperti ini. Oh, sini ya coba nih. Oke ya. Berarti kita tinggal tambahkan Maps-nya nanti. Ini kita nonaktifkan dulu. Oke ya. Maps-nya yang mana nih? Yang ini Pak. Oke, di bawah sini. Di bawah daripada ini ribet nih kalau udah gini. Ini klik dulu. Oke, Maps-nya buat sini. Oke. Nah, ini Maps-nya sudah ada nih. Oke ya. Oke, kita coba preview. Wes, udah ada mapnya nih Pak. Cuman ini mapsnya ini belum ada apa namanya itu konsep frame-nya gitu ya. Jadi nanti ini kita copy dari maps. Nanti kita masuk ke maps, oke ya. Ke maps. Nanti kita cari di situ lokasi kita. Misal kita kasih lokasi kita misalnya di mana nih gitu ya. Kita cari misalnya Microsoft Indonesia. Oke, Microsoft aja. Microsoft IT Solution kayaknya. Nah, ini ya. Oh, Microsoft. Oh, bukan Microsoft, Microsoft ya. Microsoft IT Solution. Nah, ini. Ini ya. Oke. Microsoft IT Solution ini nanti kita sematkan, oke ya, bagikan, oke ya. Nah, ini nanti sematkan peta. Nah, ini sematkan petanya ini kita salin nanti ke sana gitu. Oke, ini kita salin imprem-nya ini, kita salin sehingga nanti dia muncul di sana. Tapi ini nanti dari codingan kita salin gitu ya. Ini contoh saja. Oke, kita tadi lihat kan, tadi maps-nya itu dia kemana nih? Oke ya, nih lihat nih. Nah, dia imprem-nya kemana? Oke ya, ini Google apa gitu, bla 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 bla. Nah, ini kita ganti nanti menjadi codingan sesuai dengan yang kita buat gitu ya. Ini nanti di sini HTTPS-nya kita ganti nih. Tapi kalau di sini coba. Di sini dia dikunci ya, kunci daripada screen-nya. Nanti ini kita ganti di script aja. Script setelah kita export gitu ya. Ini dikunci dia. Oke. Jadi begitu ya. Oke. Kita buat sini alamat. Oke. Jadi ada labelnya alamat kami gitu ya. Nah, ini nanti kita ganti in frame-nya sesuai dengan yang tadi kita sudah copy di sini. Ini ya, in frame daripada sematan kita tadi. Oke. Itu nanti di codingan aja kita copy. Selanjutnya kita coba preview Pak nih. Oke ya, preview. Oke, udah oke nih. Nah, ini tinggal preview ininya aja nanti ya. Ada yang kurang nggak Pak? Oh iya, kurang Pak. Satu lagi. Kurang di bagian ini Pak. Jadi kita buatkan footer Pak gitu ya. Kita cari aja di sini footer. Oke ya. Oke, kita pilih nanti footernya footer dark, basic, atau clean. Nah, atau yang mana? Nah, Anda sukanya yang mana nih? Oke. Atau ini. Oke, ini aja Pak nih. Ini bagus nih ya. Kita coba tambahkan di sini tadi setelah map. Ini kita coba ini kan dulu. Oke. Biar sedikit. Oke.
Ini tarik sini. Sep. Nah, setelah map sudah ada ini tadi nih layanannya, oke ya, media sosialnya. Ini kita ganti menjadi misalnya Agung Renkar, oke ya, 2021 preview. Nah ini layanan, ini mapsnya, di sini adalah putarnya Agung Renkar 2021. Oke, ini udah selesai nih Pak nih. Nah, bagaimana tombol-tombolnya kita ganti Pak? Oke, tombol-tombolnya sekarang. Tombol-tombolnya kita tinggal rubah mau apa aja tombol-tombolnya gitu ya. Kita perbesar. Oke, nah ini kita ganti menjadi apa? Misal home gitu ya. Nah, ini komponen name apa tadi? Misal kita ganti tadi Agung Renkar gitu ya. Nah, ini home ganti menjadi ini apa nih? Misal layanan gitu ya. Layanan. Oke. Oke, layanannya ada layanan apa saja, Pak? Nanti ada drop down-nya di sini. Kita pilih nanti. Drop down-nya itu nanti menunya apa saja. Ini ada misalnya menunya. Ini kalau kita lihat di script ya. Ini nanti ini bisa kita rubah nanti ada first item, second sama third. Jadi 3 di sini pilihannya. Nanti bisa kita tambahkan gitu ya dari codingan. Nah, selanjutnya kita tambahkan di sini kita tambahkan tombol. Nah, bisa nanti kita tambahkan di sini tombol. Oke. Ini kita tambahkan sebuah tombol di sini. Oke, ini untuk hide, untuk menghilangkan. Ini untuk merubah. Oke, ini untuk select parent. Ini untuk memindah ya. Misalnya ini mau kita pindahkan nih home ke sini. Oke ya. Oke, ini coba kita dulu. Nah, kita tambahkan satu lagi tombol. Nanti sini kita buatkanlah nav. Oke ya. Sebentar. Ini agak sensitif nih. Run. Oke, nah bisa dengan cara kita buatkan di sini label, tambahan label, atau bisa kita buatkan cara dengan duplikat di sini. Oke, duplikat itu berarti menambahkan lebih banyak lagi gitu ya. Tinggal kita hapus. Nah ini nanti kita pindahkan ke bagian sini. Oke ya. Atau cara lain aja lah, cara lain kita buat. Duplikat dia jadi bentrok, jangan duplikat lah. Kita tambahkan di sini ini ada pilihan nih, navigation clean ini atau ini gitu. Nah, sesuai dengan selera kita navigasinya. Ini kan navigasinya begini tadi. Nah, mau buatnya seperti ini atau gimana? Nah, kita tinggal tarik nanti, tambahkan di sini. Ctrl Z. Nih kalau mau tambahkan di sini gitu ya. Ini kan tadi sudah ada nih. Oke. Nah, ini bisa ditambahkan seperti itu atau bisa juga dengan ini banyak cara nih. Jadi ini bisa kita hapus, kita tambahkan navigasi lain gitu ya, delete nih. Oke ya, tambahkan navigation dari sini bisa. Oke. Nah, taruh di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi ada menambahkan ininya, linknya gitu ya. Atau bisa juga dengan cara satu-satu ditambahkan seperti tadi ada navnya gitu ya. Atau bisa juga diduplikat. Jadi ada banyak cara gitu ya. Nah, ini nanti
bisa kita buatkan misalnya tadi home, misalnya second item, misalnya ini adalah contohnya adalah layanan. Nah ini drop downnya kalau mau dibuat bisa atau dihapus juga bisa gitu ya. Ini kita edit gitu ya, misalnya ini kita buat menjadi misalnya apa nih tambahan, misalnya untuk drop down itu ya. Drop down itu tentunya contohnya kayak gini nih. Drop down itu contohnya kalau kita buat contoh di sini, ini adalah misal STT. Nah ini nih ya, ini drop down nih, penerimaan masih baru itu ada info penerimaan S1, info penerimaan S2, S3. Ini program studi, ada sarjana. Ini namanya drop down. Jadi kalau kita butuh drop down nanti ini bisa juga drop down, dalam drop down ada drop down lagi. Di sini ada drop down lagi gitu. Di sini ada pilihan lagi. Nah, ini seperti ini. Ini namanya drop down. Jadi bisa berjenjang dia. Oke ya. Nah, nanti itu bisa kita buatkan kalau kita butuh gitu ya. Misal kita butuh nanti untuk menu lah, gitu, menu apa gitu. Nanti tinggal tambahkan menu 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Nah, ini tadi name-nya adalah Agung Rentar. Oke ya. Jadi untuk tombolnya ini kita bebas milih dari apa, navgar biasa kah atau navgar yang sudah ada gitu ya. Ini navgar yang sudah ada tadi. Jadi ini kalau kita sesuaikan dengan ininya, bentuk daripada handphone udah bentuknya sudah seperti ini. Jadi nggak berubah dari yang tadi gitu. Karena navgarnya sudah menyesuaikan nih. Oke ya. Ini layanannya tadi otomatis pilihannya. Ini kan nanti kalau dia seperti ini, nah ini bentuk mobile dia otomatis. Menunya nanti ada pilihan gitu. Oke. Jadi nanti tinggal kita buatkan link-linknya. Ini sudah ada layanannya dan ada servisnya. Nah, ini kalau dia kosongan, kalau mau kita buat kosongan. Pak, kita mau buat ini kan ada home, ada layanan kan, ini belum ada linknya nih. Oh, contoh kita buat layanan ya. Layanan contoh kita buat layanan gitu ya. Sama seperti tadi, berarti apa? Berarti kita nanti ke di sini kita kecilin. Nah, di sini kan page-nya baru apa nih? Baru indeks kan? Nah, kita buatkanlah satu lagi, misalnya kita buatkanlah, kita duplikat di sini misalnya layanan lah namanya. Oke ya. Misal indeksnya udah selesai semua kita buat ya. Kita edit ini jadi layanan gitu ya. Oke. Layanan, oke ya. Layanan kita double klik. Oke. Ini layanan yang aktif sekarang. Oke, ini buktinya seperti ini layanan yang aktif gitu ya. Nah, sekarang kita coba layanannya apa yang kita isi. Oh, layanannya itu hanya layanan aja yang ada Pak, nggak ada yang lain gitu ya. Berarti nanti yang lain kita hapus. Seperti mau bergabung ini kita hapus, ini kita hapus. Oke ya, locationnya nggak perlu. Oke ya, location nggak perlu. Oke, location nggak perlu. Oke, mapsnya nggak perlu. Oke. Layanan ini nggak perlu. Oke. Layanan aja ya. Layanan sama, oke ini. Oke, ini kita save. Oke, kita simpan tadi udah simpan. Nah, sekarang kita masuk ke indeks. Oke ya. Indeks ketika diklik tadi layanan maka muncul ke sana gitu ya. Berarti nanti hrefnya adalah ke layanan.html. Oke ya. Nah, kita preview. Klik layanan, maka akan muncul hanya layanan saja sama footer gitu ya. Oke. Nah, ini ke home tadi. Home-nya itu adalah di awal tadi ya. Home berarti ke indeks gitu ya. Kita klik, coba kita rubah lagi. Home tadi ini dia masuk berarti ke index.html. Oke, preview. Oke. Home dia masuk sini ya. Layanan dia masuk sini. Oke. Layanan. Oke ya, udah ada layanannya ya.
Coba ke home. Oh, ini home-nya di layanan tadi ya, saya lupa. Home di layanan. Home di layanan itu berarti dia ke index. Oke, preview. Nah, home ini layanan. Tadi sudah di layanan. Oke ya, kita ke home. Coba preview lagi. Oke, layanan. Home. Ini kenapa enggak belum ya? Sebentar. Apa belum di save tadi ya? Sebentar, kita cek dulu. Ini layanan linknya ke, oh iya belum lah. Ini layanan, ini belum ganti nih. Layanan ke layanan .html. Oke. Ya. Sekarang home, dia ke index. Oke. Ini untuk di layanan, di index. Di index itu layanan ke layanan home. Oh, index. Oke, sudah. Lantas tadi. Nah, ini layanan ya. Nah, di layanan tadi ketika diklik home. Oh, dia belum main ya. Dia belum main nih. Belum ke save kayaknya. Iya. Ini layanannya udah main ya, tapi yang home-nya belum ya. Kayaknya settingannya dia ke home, dia ke index sudah. Oke. Ini di index di layanan. Home-nya dia ke index. Oke, sudah. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini kalau kita rubah ke href-nya. Cuman nanti href-nya ini kalau kita menggunakan database atau menggunakan table, ini nanti kita lebih banyak bermain bukan HTML, tapi nanti ini berubah menjadi PHP semua gitu. Oke ya, nanti akan kita coba di pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini untuk website untuk membuat dengan apa namanya ini dengan template dan tanpa template. Ada pertanyaan silakan sebelum saya lanjut atau tutup nantinya. Kalau misalkan nyari template di web itu di luar bootstrapnya gitu, Bisa. bisa ya Pak? Bisa. Masukin Eh, tinggal masukin file doang Pak. iya, biasanya saya pakai apa ya? W3 apa ya? W3 biasanya saya pakai template itu W3 apa ya, saya lupa nih. Dulu saya pakai itu selalu 2017 bawah itu 18 bawah itu pakai itu semua. W3 design atau apa ya? W3 design. Kayaknya W3 design. W3 School. Bukan, W3 school itu ini belajar. Kalau itu W3 layout. Nah, ini. Nah, kalau W3 school itu untuk belajarnya. Untuk belajarnya juga. Nah, yang untuk Bootstrap itu W3 layouts. Ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Ini saya dulu karena dulu belum paham Bootstrap Studio, saya selalu beli di sini dulu. Pakai yang gratis juga bisa, tapi kalau yang gratis itu kadang-kadang di blok mereka, kadang-kadang dibuat Lola gitu. Tapi kalau kita beli pakai kartu kredit di sini biasanya sekitar kalau nggak salah 30 sampai 60 dolar gitu. Nah, ini nih. Nih template-templatenya. Dia ini pakai Bootstrap semua. Nah. Dia ini pakai kartu kredit belinya bisa. Tapi bisa juga kita pakai yang gratis. Nah, silakan nanti. Ini banyak nih desain template-nya mau yang seperti apa. Tinggal nanti cari kategorinya. Kategori di sini. Nah, ini ada yang premium, ada yang personal, hosting, entertainment, web development gitu, wikits, admin. Nih, admin juga banyak jenisnya. Gitu. Nah. Jadi sini ada nih, ada kategorinya. Mau untuk banking, ada juga banking di personal banking, wedding gitu ya.
wedding misalnya nih, wedding nih, template wedding ada nih. Nah, ini wedding. Ini sebenarnya udah jadi, tinggal kita pakai gitu. Kita tinggal masukin database kita sebenarnya. Makanya sangat gampang buat website sekarang gitu. Cuman ini kalau misalnya kita klik nih, Mary ya. Mary of wedding-nya nih. Nah, ini ya, bentuknya seperti apa? Ini $10 nih. Single domain license-nya ya untuk satu domain. Nah, mau kita lihat bentuknya, kita buat lihat bentuknya. Cara lihat bentuknya adalah dia ke gimana ya? Ini klik. Ini ada nih free download, ada nih free download, bisa demo di sini. Oke, kita lihat demonya dulu. Nah, ini demonya nih. Ini udah rapi gitu. Nggak perlu kita kotak-katik kayak tadi gitu. Ini udah rapi. Ini sama aja sebenarnya seperti yang kita buat tadi gitu ya. Ini cuman nggak ada gambarnya doang. Cuman ini isinya udah rapi semua. Nih. Ini drop down-nya masih dibuat drop down gitu ya. Foto album seperti yang kita buat tadi galeri sebenarnya lah. Ya kan? Cuman sini karena gambar-gambarnya bagus ya rapi-rapi aja gitu. About ya kan, tentang tadi ya kan, tentang yang kita buat misalnya. Nah, nih cuman gini-gini doang sebenarnya menangnya, dia gambar doang menangnya. Kalau isi bisa sama seperti tadi sebenarnya. Home-nya nih, nah, nih kita buatkan seperti ini. Nah, gitu doang sebenarnya. Nggak jauh beda dengan yang dibuat kita tadi gitu. Kontak coba kita tutup kontaknya. Kontaknya seperti ini. Ya, bedanya gitu doang. Ada gambar. Ini kan bisa kita buat name, email. Ini bisa kita tambahkan about-nya ini kan seperti ini. Gitu loh. Jadi bisa menggunakan template ini kita masukkan ke sini juga bisa. Nanti kita edit di sini bisa. Gitu. Gimana, Adek? Berarti tinggal masukin aja Pak Iya, yang betul. file. Nah, jadi nanti gunakan ini aja nih, W3 layout gitu. Kalau Oke, Pak. W3 school tadi itu buat belajar ini ya. School W3 school itu untuk script itu tutorial. Nah, ini HTML gitu. Referensi HTML apa segala macam, Angular dan lain sebagainya. Programming Python, Java. Ini buat belajar. Tapi kalau untuk desain tadi W3 design. Ini pakai ini juga apa, bootstrap semua. W3 design ini pakai bootstrap. Ada kok di situ di apa, di desainnya tuh dijelaskan sama dia. Dia pakai bootstrap berapa contoh ya. Contoh kita pilih tadi web development ya. Template-nya nih. Mana tadi? Kok jadi bentuknya gini? W3 design .co UK. Yang Pak. UK. Tadi in India dia tadi in w3design.co. Soalnya W3 design itu ada banyak. Yang tadi kita pilih yang ini kali ya. Ntar. Lagi loadingnya lama nih. Ayolah cepat lah. Nah, yang layout. Pantas dia lemot tadi tuh. Layout ya. Ini ya, nanti contoh kita pilih yang personal untuk passion gitu ya, atau foto galeri atau wedding lah. Gitu ya, foto galeri contohnya. Nah, ini kita bisa klik, oke ya. Kita klik ini, oke ya. Oke, contoh ya, kita klik dulu. Kita bisa melihat ini bootstrap berapa dibuat gitu. Oke, ini dulu saya kerjanya gini-gini. Tapi pilihnya yang gratis dulu. Oke, kita lihat dia bootstrapnya bootstrap berapa. Nah, nih. CSS-nya di sini lihat nih. UX dirilis tahun 2010. Bootstrapnya bootstrap berapa di sini, nggak ada di dasarnya. Komputer. Nah,
Google. Style, resolution yes, source file include. Oke, Chrome, foto, oke. Nah, ini. Fiturnya adalah dia menggunakan Bootstrap 4 framework nih. Ya kan? Nah, di sini. Jadi bisa kelihatan, oh ini Bootstrap 4 berarti udah bagus. Kalau Bootstrap 3 jangan dipakai lagi karena udah usang gitu ya, udah lama. Bootstrap 4 bisa kita gunakan, Bootstrap 4, Bootstrap 5. Ini udah oke lah gitu. Nah, ini nih kalau dia gratis yang starter ini nih. Bloknya nggak diaktifin, kontaknya landing singlenya, not found-nya tidak diaktifkan. Itu doang sih bedanya. Yang lain diaktifkan. Oke. Seperti itu. Jadi kita baca-baca di sini aja nih di fiturnya, terus template information-nya. Ini starter license, ada Liberty license. Oke. Dia bisa di mana? Di Chrome, di Google Chrome, Safari apa dan lain-lainnya. Oke, itu. Gitu ya. Adek. Siapa? Jadi nanti boleh download template di situ. Jadi kita buatkan template dari sana atau dari kita sendiri atau dari Bootstrap Studio. Jadi untuk hari ini kita bisa membuatkan template-nya dulu. Minggu depan akan kita coba setelah template kita akan masukkan ke login gitu ya. Dan minggu depan kita coba buatkan ini menggunakan login, yaitu di materinya yaitu menghubungkan database ke program website melalui koneksi, dan kita membuat sistem login dan penggunaan table. Dan nanti kita akan buatkan untuk loginnya itu kita membuatkan halaman baru, oke ya, halaman baru yaitu dengan menggunakan SB admin. Jadi admin nanti, jadi kita login ke admin nantinya. Oke, gitu. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan masih silakan tanyakan. Masih ada waktu 3 menit lagi. Nah, ini kita coba export lagi. Export ke destination-nya, kita cari Agung Card 2. Desktop Agung Card 2. Oh iya, harus buat folder lagi. Oke, kita browse, baru kita ekspor. Codingannya udah jadi dah. Oke, kita coba lihat codingannya. Agung. Nah, ini tadi kan indeksnya ada apa tadi? Ada mana tadi? Nah, ini nih. Nih, Google ini ya. Google Maps-nya tadi. Google Maps-nya ini tidak sesuai. Nah, kita lihat. Coba ya, kita lihat tadi. Ini di home-nya tadi ya, ketika pertama kali. Oke. Nah, ini kan location-nya belum benar nih, belum sesuai gitu. Nah, kita tinggal tambahkan di sini di indeksnya tadi, indeks. Oke ya. Kita tadi buka di edit di Notepad. Ini sudah terbuka ya. Nah, kita tinggal masukkan ke Google Map kita. Coba Maps. Tadi udah kita buka Maps ya, tapi udah saya close. Coba ya. Jadi di sini harus banyak berargumen, berimplementasi gitu ya. Coba-coba. Microsoft ini tadi. Oke, kita sematkan Microsoft-nya. Oke, bagikan. Oke, kita sematkan, kita pilih. Oke, salin ini. Oke, kita masuk ke scriptnya. Nah, ini scriptnya tadi. Kita ambil SCR-nya saja. SCR. Oke ya, nih. Hit frame. Oke ya, SCR-nya saja. Sub sampai ke SCR. Oke. Sini saja. Code. Oke. Ini karena iframe-nya udah ada ya dari codingan. Jadi ini nggak kita perlukan. Yang kita perlukan lah SCR-nya saja. SCR-nya sampai tutup dia tadi. Oke. Oke. Width-nya kita pakai sampai di zoom-nya saja.
Oke. Kita paste di sini, paste. Oke. Oke, esernya aja yang kita ambil, esernya lah alamatnya. Oke, kita ke sini. Kita coba buka, oke ya. Open with Google Chrome atau Edge, boleh. Nah, sekarang sudah di Microsoft IT Solution gitu ya. Oke, sekarang sudah di Microsoft IT Solution. Artinya ini nanti sesuai dengan alamat kita, locationnya. Oke, itu saja mungkin. Nanti akan ada kita buatkan masih banyak eksperimen yang lain nanti akan kita tambahkan ketika membuat website gitu ya, seperti membuat form, membuat tampilan, membuat database dan lain sebagainya. Ini baru template, artinya ini baru desain kita, desain website, desain awal. Selebihnya nanti kita tinggal masukkan ke codingan. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini, dan